kita tetap jangan turunkan niat untuk bersosial, terus tingkatkan terus rasa kemanusiaan kita. Muhammad Fuad Apri Ar-Razak, ya betul namanya. Iya Pak. Ketua Mahagana Stimia di Kampangil. Gimana kabarnya Ar-Razak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik ya. Kuliahnya lancar ya ini ya. Alhamdulillah lancar Pak meskipun online. Bapak sendiri gimana Pak? Kabar saya baik. Iya, Pak. Jak, nah ini sebagai Mahagana ini ya, mahasiswa tanggap bencana. Ini kan Indonesia ini belakangan ini kan banyak bencana nih ya. Iya. Mahasiswa Stimia itu ngapain, Jak? Jadi kalau ada bencana ya Pak, biasanya kita dari Mahagana itu mengadakan kegiatan sosial Pak. Biasanya dalam bentuk galang dana Pak. Jadi contohnya yang kemarin itu sempat bikin yang namanya open donasi Pak. Pendonasi. Itu donasinya langsung tunai apa transfer atau dua cara itu? Jadi kita pakai dua cara Pak. Jadi pakai langsung tunai sama yang transfer itu Pak. Tunai ya. Nah ini kan daring nih mahasiswanya, Jak ya. Terus gimana kalau tunainya itu? Jadi kalau yang tunai itu kita nanti per UKM kan biasanya ada yang ngadakan kumpul lah. Jadi kita itu Pak mengumpulkan donasi dari teman-teman itu Pak. Ya, kalau kita nggak pandemi itu kan biasanya nih ya, itu kan keliling kelas ya, masuk ada kotak gitu kan, keliling per kelas masuk donasi. Nah ini kan daring nih, mahasiswa juga di rumahnya masing-masing. Terus teknisnya gimana? Kalau selama daring ya, Iya, selama daring itu kita pakai transfer Pak. Ada yang transfer Pak. ada yang transfer mahasiswa, banyak yang transfer mahasiswanya. Banyak yang transfer Pak daripada yang bayar yang donasi cash itu Pak. Nah, tapi itu tidak terbuka ya, tidak hanya mahasiswa Stimia aja kan ya? Iya itu kalau open donasi kita terbuka untuk umum juga Untuk Pak. umum juga. Terkumpul berapa itu, Jak? Kalau yang kemarin kita ngadakan open donasi di NTT itu Pak, itu terkumpul untuk uangnya terkumpul 16 juta Pak. 16 juta ya. 16 juta Pak. Itu penggalangan dananya berapa lama? Jadi penggalangan dananya itu selama 1 minggu Pak. 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu dapat 16 juta ya. Iya Pak. Hebat juga kamu, Jak. Itu kalau yang kemarin tuh Pak, yang open donasi untuk NTT itu kita nggak open donasi untuk transfer aja Pak. Jadi kita juga teman-teman mahasiswa itu turun ke jalan semua Pak. Ada yang turun ke jalan. Oh, turun ke jalan, ke keramaian gitu ya. Iya Pak. Itu lokasinya mana saja yang di jalan? Kalau jadi yang kemarin itu kita ada 3 lokasi di Pasuruan, di Bangil, sama di Pandaan. Untuk yang di Pandaan itu kita ambilnya di perempatan Taman Dayu itu Pak. Oh, perempatan Taman Dayu yang exit tol itu juga ya? Iya, Situ ya? exit tol itu. Nah. Terus yang Pasuruan di mana? Kalau yang Pasuruan itu kita ambil di dekete rumah sakit Purut itu Pak. Oh, di perempatan itu, rumah sakit Iya, Purut itu. perempatan, terus daerah lapas itu Pak. Oh, penjara itu ya? Iya, penjara. Pangsut ya? Iya, Pangsut. Sama yang terakhir itu ada yang di Kebon Agung juga Pak. Kalau yang di Bangil di mana, Bangil? Kalau yang Bangil itu ada 3 titik Pak. Di ST, terus di Plaza Bangil, sama di itu Pak, sama di pasar juga. Di pasar Bangil itu? Iya, di pasar Bangil. Sebetulnya kalau yang di Plaza itu dulunya kita ngambilnya itu pas Minggu pagi waktu ada itu Pak, CFD itu Pak. Tapi berhubung masih ada pandemi Pak, yaitu kita ngalihkan ke Plaza itu Pak. Akumulasi 16 juta. Selain uang apa yang donasinya yang diberikan apa?
Selain uang itu ada juga logistik sama pakaian bekas layak pakai Pak. Logistiknya apa itu? Logistiknya Kalau- makanan atau apa? Kalau logistiknya itu ada makanan, terus keperluan sehari-hari, contohnya kayak sabun itu, terus sikat gigi, terus sama pampers juga Pak buat anak kecil itu Pak, balita itu. Selimut gitu ya. Ya selimut ada juga Pak. Terus kalau yang pakaian bekas Kalau yang pakaian bekas itu mulai dari untuk yang dewasa sama anak-anak Pak. itu dapat banyak. Berapa dus itu? Kemarin saya lihat itu banyak itu ya. Alhamdulillah untuk donasi yang kemarin itu terkumpul 32 dus untuk pakaian layak 32 dos ya. Iya, Pak. Waduh, itu campur atau kamu kategorikan? Ini kan ada apa dewasa laki-laki atau untuk anak-anak itu gimana pembagiannya tuh? Untuk kategorinya itu ada untuk anak-anak balita, terus yang seumuran SD sampai SMP itu Pak, sama yang dewasa Pak. Jadi kita kategorikan sendiri-sendiri Pak. Sudah dilabeli di kardusnya itu ya. Iya, sudah dilabeli semua. Terus semua hasil penggalangan dana, penggalangan logistik, termasuk juga penggalangan pakaian bekas layak pakai itu diserahkan ke siapa? Jadi kemarin itu kita percayakan kepada pihak ACT Pak, ACT Malang. ACT itu apa ACT? Aksi Cepat Tanggap. Cepat tanggap. Diserahkan, mereka datang ke sini tuh ya. Iya, mereka menjemput bola Pak. Menyebut bola kemudian diserahkan gitu ya. Iya, diserahkan. Terus apa tanggapan mereka terhadap penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa STIMIK gitu? Kalau tanggapannya dari ACT itu sangat apa ya Pak? Sangat mengapresiasi itu Pak. Soalnya kita sebagai mahasiswa itu tidak melulu berkegiatan soal demo, soal ya segitulah Pak. Iya. Jadi Tapi juga ada aksi sosial. Iya, gitu aksi kan. sosialnya, Iya Pak. dong, gitu ya. Masa masih hanya aksi apa aspirasi aja, tapi juga ada aksi sosial nggih, lebih nyata kan gitu ya. Lebih nyata, Pak. Terus setelah diberikan mereka ACT itu sama mereka seperti apa nanti diapakan itu? Jadi untuk ke ACT itu Pak, nanti sama mereka itu uangnya langsung dikirim ke daerah yang membutuhkan, sama ada yang dibelanjakan juga Pak. Jadi yang mengelola itu ACT Pak. Terus untuk pakaiannya itu dari ACT itu juga mensortir lagi Pak, mana yang benar-benar layak pakai, mana yang tidak untuk layak pakai Pak. Jadi di ACT nanti ada yang dikirim, terus kalau yang tidak layak menurut ACT itu nanti dipasarkan di pasar itu Pak, pakaian bekas itu nanti ada dari ACT-nya Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak jelek-jelek amat lah ya gitu ya. Iya Pak, begitu. Kok kayak kayak paket tiba bolong kelaminnya ya. Iya Pak. Nah lah ya. Jadi memang kalau diberikan yang terbaik kan gitu ya. Iya. Terus selain waktu penggalangan dana di kampus itu siapa saja dari mahasiswa terus dari siapa saja itu? Dosen juga. Alhamdulillah dosen juga ikut Pak. Saya juga ngasih lo ya. Oh nggih Pak. Sudah tercantum Pak. Sudah ya. Nggih, alhamdulillah Pak. Terus siapa lagi? Itu sama join sama Nastia juga. Iya Pak. Sama Setia Dika juga Iya, ya? Sama Setia Dika Pak. Kepanitiaannya berapa orang itu, Cak? Yang untuk penggalangan dana ini? Sebenarnya untuk panitia ya Pak, kita nggak menghitung Pak. Cuma kalau teman-teman itu yang ada di posko itu ada sekitaran 20 orang Pak. Mereka standby di posko itu. Iya Pak, standby. Poskonya yang di kampus 2 itu kan ya? Iya di kampus Di 2 Pak. pojokan depan itu ya. Nggih. Nah, dari penggalangan dana ini mungkin ada yang disampaikan, ada mungkin donatur ataupun juga kepada relawan atau pada siapa itu. Ya kalau untuk donasi ini ya Pak ya, kalau buat yang donatur kita itu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah berbagi sedikit rezeki lah Pak untuk keluarga kita yang membutuhkan di daerah terdampak. Terus buat teman-teman relawan, teman-teman seangkatan, semahasiswa semua itu kita juga mengucapkan terima kasih. Tanpa mereka itu kegiatan ini mungkin tidak jalan Pak, tanpa Iya. bantuan mereka. Terus tetap semangat
untuk aksi sosialnya. Oh, iya. Tetap semangat gitu ya. Iya, Pak. Ya. Terus ini setelah aksi sosial sekarang ini kan kamu ketemu Mahgana ya. Mahgana ini UKM yang paling gemuk ya, anggotanya paling banyak ini. BEM kalah banyak ini anggotanya ini. Iya. Nah ini kan aset ini mereka ini ya. Diapakan nih, Cak, mereka ini? Jadi kalau dari sistemnya Mahgana sendiri ya Pak ya, Mahgana itu organisasi sebetulnya UKM juga organisasi besar Pak. Jadi kita tidak menuntut mahasiswa aktif Pak. Banyak juga alumni yang masih aktif membantu UKM ini. Ya, saya pantau juga, saya lihat itu mereka yang sudah alumni. Nah, jadi Terus? yang alumni itu namanya bukan Mahgana lagi Pak. Apa dong namanya? Jadi ketambahan keluarga Mahgana namanya Pak. Keluarga Mahgana. Keluarga Mahgana. Disingkat apa berarti? Ya keluarga Mahgana. Oh, keluarga Mahgana Iya, ya. Pak. Ya, terus apa kontribusi mereka terhadap Mahgana yang sekarang? Yang pertama untuk yang senior itu ada beberapa yang kerja di instansi pemerintah Pak. Contohnya kayak BPBD, ada juga yang Bagana Pak. Terus ada juga yang PMI. Jadi mereka itu tetap membantu adik-adik juniornya Pak. Adik-adik Iya. juniornya untuk mengarahkan bagaimana cara menjadi relawan. Terus kita dibimbing juga Pak, dikasih ilmu, terus dikasih pengalaman juga Pak. Jadi begitu. Ya, memang salah satu manfaat berorganisasi itu ya, apapun itu kan kita punya jejaring itu ya, jejaring. Nah, karena ini organisasinya adalah tentang kebencanaan, berarti ya jejaringnya dengan para alumni yang sudah jadi relawan gitu kan ya. Iya Pak. Mereka tetap dijaga lah silaturahmi sama senior itu ya. Iya Pak. Karena kita tetap berkomunikasi atau menghormati para senior itu juga ya, sama yang di bawahnya, sama pasukan kamu itu ya harus dibina mereka itu ya. Ya itu juga Pak, biar biar adik-adik kita nanti tetap kenal siapa pendirinya, Oh, siapa iya. pendahulunya. Jadi tetap ada tali silaturahmi itu Pak. Iya, kemarin saya hadir kok itu waktu apa itu namanya, milad atau apa namanya, harlah ya. Iya, Harlah Namanya harlah. Itu kan yang hadir kan senior-seniornya juga ya. Iya, mulai dari generasi pertama Mulai sampai dari apa? Pendiri ya, ya, pendirinya juga Pak. Ketua pertama, kedua, tiga sampai yang sekarang. Sampai waktu itu zamannya sebelum kamu siapa itu? Waktu itu ketuanya itu Mahadi Setiawan. Mahadi, waktu itu sampai Mahadi. Nah dengan cara itu kan kita berkomunikasi, bersilaturahmi dengan seniornya. Oke, kita sharing ilmu juga, berbagi ilmu. Nah ini rencana ke depan mau kegiatan apa ini Mahgana? Insya Allah untuk kegiatan kedepannya itu Kalau aksi sosial itu kan apa ya? Aksi sosial itu tentatif ya, apa respon terhadap kejadian. Iya. Nah kalau rencana kedepannya seperti apa program kerjanya? jadi kita Mahgana ini tidak mengerucut ke bencana Pak. Jadi Iya. Mahgana ini ada 3 bagian Pak. Yang pertama, Yang pertama yaitu kebencanaan itu sendiri. Iya. Terus yang kedua itu ada kemanusiaan. Yang ketiga itu ada sosial Pak. kebencanaan. Nah kalau misalnya ya kita juga tidak ingin terjadi, dan Pasuruan ini kan sering terjadi bencana ya. Kalau misalnya terjadi bencana, kemudian posisi Mahgana itu seperti apa, Cak? Coba mungkin diuraikan itu. Mungkin untuk waktu ada kejadian bencana kan ada 3 Pak, pra bencana, terus pas bencana sama pasca bencana Pak. Jadi untuk pra bencananya Mahgana sendiri itu biasanya kalau yang belum punya sertifikat relawan itu kita membantu ke dapur umum di PMI Pak. Ya. Sama kita juga bantu waktu paskanya Pak. Pasca itu berarti apa? Distribusi itu? Iya, distribusi bantuan itu Pak. Nah kalau mitigasi bencana itu masuk yang mana itu, Cak? Itu pra berarti ya? Itu kan pencegahan modelnya Iya, itu kan? pencegahan Pak. Pencegahan bencanaan itu ya? Iya Pak. Kemudian setelah apa tadi? Sebelum, ketika terjadi bencana, Ketika terjadi bencana itu
kita memilah dulu anggotanya Pak. Ada yang sudah punya sertifikat apa belum? Kalau sudah punya sertifikat biasanya kita diajak BPBD untuk menyisir lokasi bencana itu Pak, mencari warga yang membutuhkan bantuan itu. Kalau yang belum punya sertifikat itu tadi Pak, kita membantu lebih ke dapur umumnya. Kamu sudah punya sertifikatnya? Masih itu Pak, pelatihan Pak. Oh, pelatihan. Proses untuk mendapatkan sertifikat itu apa yang dilakukan? Ikut pelatihan atau harus ada ujiannya atau bagaimana? Jadi kalau untuk sertifikat relawan itu biasanya kita ikut instansi luar ya. Contohnya yang kemarin itu ada PMI yang sempat menawarkan KSR Pak, Korps Sukarelawan. Terus waktu open donasi dulu juga ACT juga menawari Pak untuk kegiatan yang relawan. menawari pelatihan juga itu ya? Nah ya itu Pak. Terus? Jadi kita nanti ibaratnya sama kayak sekolah lagi dulu Pak, disekolahkan selama 3 bulan, ada praktek sama ujiannya juga Pak untuk mendapatkan sertifikat itu. Yang mengeluarkan itu lembaga-lembaga tadi itu ya? Iya, lembaga-lembaga tadi Pak. Nah, rencananya ini kamu sudah mengikuti atau belum atau bagaimana? Jadi untuk kedepannya ini Magana mau kita coba daftarkan ke KSR Pak. Jadi kita ikut PMI Pak. Soalnya kalau PMI kan sudah jelas mereka lembaga dari pemerintah Pak. Seperti itu Pak. Oke, tadi rencana sudah sukarelawan. Terus untuk yang kemanusiaan, nah, apa kemanusiaan? Yang kemanusiaan ini kita membantu yang contohnya di daerah Pasuruan itu Pak, yang kekeringan itu Pak. Kekeringan, oh daerah Lumbang. Daerah Lumbang itu Pak. Air bersih itu ya? Ya, kita bersama BPBD menyupport untuk air bersih itu Pak. Tahun kemarin sudah tuh kita nyumbang berapa tangki itu ya? Lupa saya, itu nyumbang kita ke sana dan ada atributnya Magana. Iya, itu kita juga kerjasama sama BPBD sekitaran kalau nggak salah 2 tangki Pak. Sudah mulai panas karena ini sudah ya? Iya Pak. Sudah musim panas ini. Ya itu tadi, kalau kita itu biasanya nunggu kabar dulu Pak dari BPBD. Jadi Pasuruan ini kan kalau hujan ya, termasuk di tempat saya itu kan, tempat saya kan keraton ya. Kalau hujan ya kebanjiran ya. Iya. Meskipun rumah saya nggak kebanjiran, enggak. Oh. Cuman aksesnya aja yang kebanjiran. Kalau pas di luar nggak bisa pulang, kalau pas di rumah nggak bisa keluar, itu aja. Terjebak. Isolasi. Isolasi kebanjiran, bukan isolasi mandiri karena itu ya. Nah kalau musim panas begini nih, sebagian daerah Pasuruan itu juga mengalami kekeringan, termasuk Lumbang tadi itu. Lumbang itu memang ironis banget Lumbang itu. Itu kan Lumbang kan di bawahnya sedikit itu kan sudah Winongan ya. Winongan itu sumber air kemarin diresmikan oleh presiden kan. Soal apa itu namanya proyek mega proyek itu kan. Spam kalau nggak salah ya. Iya Pak. Spam bulan. Mungkin ada lagi Jack yang disampaikan kepada anggotanya ini buat teman-teman yang ada di Magana ya, terutama anggota saya semua itu bukan berapa anggotanya? Anggotanya untuk sekarang Pak ya, untuk mahasiswa aktifnya itu ada sekitar kurang lebih 60 Pak. Waduh 60. BEM aja itu nggak sampai 20 atau 25 ya BEM ya? Nggak sampai 20 ingat saya itu. Iya. Berarti kamu lebih berkuasa ini ya? Ya kalau dibilang berkuasa itu gimana ya Pak? Ya. Nah 60 anggota. Terus silakan disampaikan, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada mereka. Jadi untuk teman-teman Magana tetap semangat meskipun kita masih dalam krisis pandemi ya. Kita tetap jangan turunkan niat untuk bersosial, terus tingkatkan terus rasa kemanusiaan kita, sama tetap semangat kuliah. Tetap semangat gitu ya. Tetap semangat. Ya. Seragamnya sudah jadi? Belum? Alhamdulillah sudah 90% Pak. Iya, nanti kalau sudah jadi saya diberitahu ya. Saya sudah order juga ya. Oh iya Pak, siap Pak. Oke. Terima kasih Mas Rojak. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.